Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Apa kabar Ibu, Bapak semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak Alhamdulillah. Guru. Pak Guru Ini gimana? yang sehat-sehat ini, yang berani dan bisa menampakkan diri ini wajah-wajah cerah calon penghuni surga. Aduh. Amin. Yang Tri sehat, yang Tri. Amin. Sehat, alhamdulillah. Yang paling mekar senyumnya ini yang Tri ini. Senang kita dengarnya. Nah, mudah-mudahan sehat selalu ya, Ibu, Bapak sekalian. Dan untuk itu marilah kita syukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, nikmat oksigen yang ada di mana-mana, nikmat cahaya, ya, sehingga kita bisa melihat segala-galanya dengan begitu indahnya. Saya aja nih ya, Ibu Bapak sekalian, yang buta warna parsial aja bisa menikmati indahnya dunia dan sekitarnya. Apalagi kalau Ibu Bapak sekalian yang tidak buta warna, oh betapa indahnya alam yang Allah ciptakan untuk kita. Karena itu sudah layaknya kita syukuri semua. Selanjutnya doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia sehingga manusia bisa membedakan antara benar yang salah. Ya, padahal manusia kalau menggunakan hati nuraninya itu bisa dengan jelas untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Maka lebih-lebih lagi kalau agama ini hadir untuk menjelaskan kebaikan-kebaikan, yaitu kebaikan yang terkait dengan Allah yang tidak mampu dicapai oleh manusia, tentang bagaimana kita ibadah, bagaimana kita menunjukkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu Bapak yang kami hormati, kebahagiaan ini rasanya semakin meningkat dari hari ke hari karena seleksi alam berjalan dengan begitu teliti. Siapa yang hatinya bersih, pikirannya positif, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergabung dengan kita. Sementara pada saat yang sama ada saudara-saudara kita yang diberikan ujian hati dipalingkan untuk melihat bahwa ada yang lebih penting untuk dilakukan daripada belajar bahasa Arab Qurani. Jadi itu mari kita syukuri bahwa Allah menakdirkan kita untuk bertemu melanjutkan kajian kita pada hari ini. Ibu, Bapak sekalian yang kami muliakan, azakumullah jami'an, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali kajian kita pada hari ini, mari kita mulakan kajian kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu Bapak sekalian, coba siapa yang ingat pada pelajaran kita yang sudah lalu, bi itu artinya apa? Dengan. Bagus, bagus, luar biasa. Pada pelajaran kita yang telah lalu, rahmah itu artinya apa? Bagus. Pada pelajaran kita yang sudah lalu, itu artinya apa? Domir. Wah, luar biasa Bu Ati Mansur. Ilmu tingkat tingginya langsung keluar. Ya, tapi inilah ujian saya, Ibu Bapak sekalian ya. Ujian saya kalau berhadapan dengan orang-orang yang sudah pintar duluan itu, jawabannya tak terduga-duga. Luar biasa. Saya tanya, pada pelajaran kita yang lalu,
kum itu artinya apa? Bu Ati jawabnya domir. Luar biasa. Kelihatan ya, luar biasa memang. Tapi sayang ya, Ibu Bapak ini seperti profesor ngobrol sama anak bocah TK. Bocah TK. Profesornya Bu Ati, anak TK-nya saya. Jadi nggak nyambung Bu Ati. Saya ulangi lagi, Ibu Bapak sekalian, pada pelajaran kita yang sudah lalu-lalu, kum itu artinya apa? Bagimu. Dia ya, dia laki-laki. Padahal Ibu Bapak sekalian, yang pelajaran kita sebelumnya kan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu. Kalau kum, Kamu. Baik. Alhamdulillah ada yang ingat ini. Ini kayaknya memang untuk menjadi anak TK lebih berat ya daripada profesor ya, Bu Ati ya. Yang terakhir nih, sekedar ingin tahu Ibu Bapak ini punya hati nggak untuk menyimpan memori terkait pelajaran BAKI ini? Jangan-jangan hatinya sudah diisi sama yang lain ini. Maka saya suka Ibu Bapak sekalian, kalau yang baru belajar bahasa Arab itu, ya, yang belajar isyarat itu, ya, belajar bahasa Arab Quran itu orang yang memang baru pertama belajar bahasa Arab. Kenapa? Nanti kalau dia cintai bahasa Arab ini, maka saya akan menjadi bagian dari cinta pertamanya. Makanya. Tapi kalau udah belajar di mana-mana, saya itu jadi apa? Jadi tidak percaya diri, gitu kan? Jadi alternatif ya, jadi alternatif. Kalau pengobatan alternatif masih mending ya. Nah, yang terakhir nih, Ibu Bapak sekalian, belajar berdasarkan pelajaran kita yang sebelumnya. Ya, belajar sebelumnya. Ala itu artinya apa? Atas ya, atas atau kepada. Tuh kan, sama tuh. Pak Sutari dengan Bu Ati menunjukkan gejala yang sama. Allah. Profesor ngomong dengan anak TK. Ayo, Ibu Bapak sekalian. Allah. Assalamualaikum. Untuk. Alhamdulillah. Saya kira Allah doang dari alai. Sama Pak, ya ilmu kita di pelajaran kita sebelumnya kita menyebutnya alai atau ala. Gitu. Tapi yang pasti di pelajaran kita yang sebelum-sebelumnya ala itu nggak di atas. Sebab kalau di atas kasihan masyarakat miskin. Kenapa Pak Guru? Assalamualaikum. Keselamatan atas kalian. Loh, bawahnya gimana Pak Guru? Kagak selamat. Kok bisa banjir? Banjir. Yang selamat atasnya doang. Bawahnya kagak selamat karena kena banjir. Nah, itu ya. Ilmu profesor dibawa ke TK jadi memang ada yang mengaget-kagetkan gitu. Baik, Ibu Bapak sekalian, itu menunjukkan dari kata-kata itu ya, itu tapi paling tidak 70%-nya ingat ya, 70%-nya ingat, 30%-nya ini tersilap antara ilmu TK dengan ilmu profesornya tadi ya. Seperti Bu Ati dan Pak Sutari. Ya. Insya Allah nanti ya, Bu Ati kami akan menyusul ya. Nanti Bu Ati kami akan menyusul sampai ke situ. Pak Sutari juga insya Allah nanti saya dan teman-teman yang masih di TK ini akan menyusul sehingga nanti ilmu kita stratanya bisa sama. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita akan lanjut pelajaran kita, tapi tetap ya, itu diingat ya, prinsip pendekatan belajar bahasa Arab Qurani, PSSNI, diingat ya. Kemudian ciri khusus bahasa Arab, 3 huruf dasar, perubahan bentuk terjadi di dalam kata itu sendiri, dibedakan antara mufrad jamak, mufrad tunggal jamak, kemudian dibedakan antara bentuk mudzakkar dan muannas, ada serapan, kemudian ada 2 pola kalimat dasar. Diingat-ingat ya Ibu Bapak sekalian, karena itu akan kita pakai terus. Kemudian berikutnya makna bentuk. Kalau bentuk 1, kalau Pak Guru mengatakan bentuk 1, berarti maknanya apa Ibu Bapak sekalian? Lampau. Bagus. Kalau Pak Guru mengatakan bentuk 7, maknanya apa Ibu Bapak sekalian? 4.
Tempat. Alhamdulillah ada yang ingat gitu. Kalau mengatakan bentuk 3, apa maknanya Ibu Bapak sekalian? Masdar. Kata kerja yang dibendakan. Kata kerja yang dibendakan. Maknanya kata kerja yang dibendakan. Namanya Masdar. nah, pintar. Aduh, terima kasih Bu Dokter ya. Itu. Ini maknanya, wah warnanya kuning. Ini maknanya kurang minum. Namanya apa Bu Dokter? Dehidrasi, Pak. Ya, pintar. Itu dapat saya ilmunya. Maknanya kurang minum, namanya dehidrasi. Oke, baik Ibu Bapak sekalian. Diingat-ingat semua itu karena itu akan menjadi bahasa penyambung kita di dalam dialog-dialog pada saat kita belajar. Baik, sekarang kita akan lanjutkan dengan teks pokok kedua dari pelajaran kita yang kedua ini setelah kita pada pelajaran sebelumnya memahami beberapa makna dan beberapa pengembangan makna untuk kata Iqra bismi rabbik. Nah, karena itu Ibu Bapak sekalian, mari kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini dan yang akan menjadi fokus kajian kita pada hari ini adalah surah Al-Alaq. Ya, surah Al-Alaq. Baik. Mari kita baca bersama-sama. Ini sudah di luar kepala ini. Sudah di luar kepala. Sudah di luar kepala. Maka nanti kan berarti kita paling tidak Ibu Bapak sekalian, kita paling tidak sepertiga pelajaran kita sudah dapat. Sepertiga pelajaran kita sudah dapat. 2/3-nya lagi, yaitu yang harus kita kejar bersama-sama. Apa kalau kita sebut dengan sepertiga itu kan kita tahu bacaannya udah tahu gitu, bunyinya udah tahu, tulisannya udah tahu. Kalau begitu tulisannya bacanya berarti begitu. Ya, sepertiga lagi yang lain sepertiga yang kedua adalah maknanya gitu ya atau artinya. Lalu berikutnya sepertiga yang ketiga itu kita akan mempelajari bentuknya. Barulah nanti lagi yang lain-lain akan kita genapi sehingga target kita 4 sehat, 5 istimewa bisa menjadi keterampilan yang kita dapatkan dengan mengikuti bahasa Arab Qur'ani 1 ini. Baik, mari kita baca bersama-sama Ibu Bapak sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iya, bagus. Ini berapa persen yang bisa terpahami dari rangkaian kata-kata yang ada pada ayat ini? Ada yang tahu artinya 100%? Tidak. Belum ada. 90%? Belum. Belum ada. 70%? Belum juga. 60%? Belum juga. 50%? Belum Pak Guru. Belum juga. Wah, kalau begitu ini harus kita sungguh-sungguh nih. Sungguh-sungguh untuk memahami maknanya. Coba Ibu Bapak sekalian. Kita amati per baris. Nah, ini kan indikasi berarti kita harus sering ulang-ulang lagi tuh Pak Febrianto. Ini kalau kita lihat di kamus kita itu yang di bagian akhir itu kan ada semua itu. Tapi ya memang belum nyangkut Pak Guru. Iya, belum nyangkut. Belum nyangkut karena itu harus diulang-ulang. Yang saya bilang ya, pada sebelumnya Ibu Bapak sekalian, ingat pepatah Padang. Lancar kaji karena diulang, apalagi sambil makan rendang. Ya, gitu. Perut kenyang, hati tenang. Dan perut kenyang, kemudian hidup hatinya senang. Baik, baris pertama bisa itu dipahami maknanya. Kalau ada silakan
Kalau ada di baris pertama yang terlupakan, silakan disampaikan, nanti kita bahas bersama-sama. Ada baris pertama? Saya Pak Guru. Pak Sutari, baris pertama ada yang belum dimengerti. Pelakok pencipta ya. Pak Sutari, ini mungkin ini karena disabotase ini sama cuaca, jadi suara saya nggak nyampe. Pak Sutari, baris pertama ada yang belum dimengerti. Ada. Pak Sutari yang ditanya. Tidak. Oke, bagus. Ibu bapak yang lain baris pertama ada yang terlupa atau belum dipahami? Ada Pak, holako. Astagfirullahaladzim. Ibu lihatnya baris pertama apa bunyinya kok holako yang ditanyakan? Yang terakhir Pak, Iqra bismillah. Kan baru baris pertama Ibu Solihah, Ibu cantik. Waduh, luar biasa ini kecerdasannya di atas rata-rata. Saya masih berkutat di baris pertama udah. Oke. Aman ya baris pertama ya? Ya. Oke. Sekarang kita melangkah ke bawah. Baris kedua, apa ada yang belum terpahami? Oke, baik. Kita beri tanda ya. Kita beri tanda. Kita lanjut berikutnya. Baris ketiga. Sama ya. Min alako. Oke, bagus ya. Kemudian berikutnya. Baris yang keempat. Ya. Berikutnya baris yang kelima. Iya, baik. Baris terakhir. Ya'lam. Alama insanu ma'lam ya'lam. Maknya siapa Bu Yanti? Ma'lam ya'lam. Nggak pakai mak ya, Pak? Maknya yang mana maknya? Di sini tidak ada mak-mak, yang ada mama. Ma ya, bukan mak. Ada yang belum terpahami di situ? Ya'lam. Oke, bagus. Nah, Ibu Bapak sekalian, ketika melihat kata-kata ini, prinsipnya ini sudah kita pelajari. Artinya tapi memang bukan kita pelajari bersama ya, dalam arti Ibu Bapak sudah pelajari ini di daftar kata yang ada di akhir buku. Nah, cuman mungkin karena belum diresapi, baca artinya apa gitu, belum diresapi. Tapi insya Allah nanti akan bersamaan dengan bertambahnya, seringnya kita mengulang-ulang, nanti akan ada pemahaman baru lagi, pemahaman meningkat lagi yang akan Allah berikan kepada kita. Nah, dari kata-kata yang ada ini, coba ya, saya ingin berdialog dengan Ibu Bapak sekalian, siapa saja nih, supaya saya enggak kayak orang yang mengalami gangguan kesehatan rohani. Saya ingin berdialog ya. Kalau saya ngomong tolong direspon ya. Siapa yang punya kendala memahami ya'lam? Oh, orangnya udah pulang. Oke, kita tutup. Nggak jadi ngomongin ya'lam. Oke. Apa Ma'lam. Ada yang masih mengalami kesulitan memahami ya'lam tidak? Ada. Ya, baik. Mari kita dialog. Mari kita pelajari. Siapa yang punya kendala memahami ya'lam? Saya. Baik. Coba Bu Yanti ya, Bu Yanti. Kalau melihat kata itu, kira-kira dalam benak Ibu itu bentuk berapa? Kedua. Nah, bagus ya.
Kedua. Ibu Yati, ilmu profesornya keluar. Kedua, iya. Maaf, Pak Guru. Profesor apa? Profesor kerudung. Profesor kerudung kan ada. Baik. Dari mana diduga bentuk 2, Bu Yan? Ada di depannya titik 2. Oke, baik. Kita Ya. eliminasi ya. Kita eliminasi. Ini artinya sudah kita pakai. Bentuk 2. Oke ya, bentuk 2. Tersisa berapa huruf, Bu? Ada 3 huruf. Iya, apa saja hurufnya? Ain, lam, dan mim. Iya, coba diingat-ingat ya, Bu. Kalau ada ain, lam, mim, itu makna dasarnya apa? Ya. Ilmu. Iya. Pinter tuh, Ibu pinter banget. Hanya dengan menggerakkan jari, menyentuh kacamata, pegang dahi, ketemulah Ibu. Oh, ilmu, kata Ibu. Jadi begitu caranya, Bu. Ya. Begitu melihat ya lam tadi, Ibu tidak langsung tercerahkan apa ini maknanya. Kita coba pakai ciri bahasa Arab yang pertama, 3 huruf dasar. Ada ain, ada lam, ada mim. Maknanya ilmu. Ilmu itu sinonimnya apa, Bu? Ilmu mengetahui ya dari Bagus. Itu mengetahui itu kata dasar apa jadian? Bu Dani jadian. Bukan kata jadian, kata dasarnya tahu ya katanya. Nah, oke. Kita taruhlah di situ. Kita taruhlah kalau udah dapat begitu. Jadi caranya ya'lam itu tadi makna dasarnya tahu. Gitu. Oke, Bu? Iya. Nah, jadi tidak usah ini ya, kita kebiasaan kita kan kagetan gitu. Kagetan. Kagetan apa? Saya nggak pernah dengar ya, ya'lam. Tapi jangan terlalu fokus ke barisnya ya. Fokus dulu kita pemula kepada huruf-hurufnya. Ini taunya sudah apa akan? Tahunya Oke, sudah. bagus. Sudah. Ini diduga sudah tahu karena ini bentuk berapa, Bu? Kalau itu seakan ya, kalau bentuk kedua itu udah bagus itu. Iya. Udah bagus. Iya. Nikmati itu, syukuri itu, Bu. Syukuri itu. Dengan melihat ini, Ibu tadi kan hampir seleo mengatakan ini sudah. Nah, ketika Ibu mau mengatakan sudah, itu berarti kan ada yang tidak cocok, tidak pas karena ini kan bentuk 2. Bentuk 2 itu tidak bermakna sudah. Oke? Nah, baik, itu berikutnya. Sekarang kita lanjut ke berikutnya. Tadi Terima saya kasih. ingat nih. Sudah. Oh. Berikutnya, coba Bu Dokter. Benar, belum paham kholaqo. Baru paham bentuknya, Pak, bentuk lampau. Oke, bagus. Bagus ya. Bagus, tapi artinya ada yang dipahami ya di situ ya? Ada. Oke, baik. Coba Ibu boleh kan berimajinasi, membayangkan ya. Coba bayangkan kalau itu nanti berkembang jadi bentuk 4. Kira-kira jadinya apa? 4. Hola. Sama, Pak, hola. Oke, bagus. Apa yang Ibu ingat dari bentuk 4? Yang. Apalagi yang diingat? Bentuk 4 itu bentuk sifat. Cirinya apa, Bu? Cirinya ada alif kedua. Oke, bagus. Kita taruh ya. Kita kasih alif urutan kedua. Kemudian coba Ibu ingat ya, di bentuk 4, sebelum alif itu barisnya apa? Di contoh yang pernah ada. Sebelum alif itu biasanya barisnya apa itu bentuk 4? Baris itu istilah lainnya harokat, istilah lainnya syakal, istilah lainnya tanda baca. Saya nggak tahu dulu waktu Ibu belajar baca Al-Quran disebut apa. Yang atas, bawah, domah itu istilah Ibu apa? Oh, yang
Iya, betul. Fathah, kasrah, doma itu Ibu sebutnya apa? Tanda baca, Pak. Oke, bagus. Seingat Ibu, sebelum alif itu tanda bacanya apa? Sebelum alif fathah. Oke, bagus. Kita taruh ya. Nah, kemudian, seingat Ibu, setelah alif itu, huruf setelah alif itu tanda bacanya apa? Fathah. Setelah alif tanda bacanya Ingat-ingat aja gitu. fathah, Pak. Nah, coba, contoh apa yang Ibu ingat? Contoh bentuk 4 yang Ibu ingat. Misalnya, orang yang mengetahui, Ibu ingat? Orang yang mengetahui. Alimu. Kasroh ya, Pak? Nah, pintar. Coba. Nah, coba. Tadi kolako. Tak terpahami, tapi teridentifikasi bentuk 1. Kita imajinasikan jadi bentuk 4. Ada alif urutan kedua. Sebelum alif, fathah. Sesudah alif, kasroh. Maka terbaca menjadi? Holik. Bagus. Oh, iya, Bagus. Ibu pernah dengar nggak orang mengatakan sang holik? Pernah, Pak. Apa maksudnya? Tuhanmu, Allah, Tuhanmu. Iya, ya kan banyak kata ya, banyak kata gitu. Nah, coba sekarang kita lanjut ya, berikutnya nih. Ibu ingat itu ya, coba kalau kita imajinasikan jadi bentuk 6. Apa cirinya? Ada mim sama wawu. Iya, ada mim di mana? Mim di depan, wawu di tengah. Wawu di hampir di akhir. Iya, bagus. Selebihnya sama ya. Selebihnya sama. Apa contoh? Bentuk 6 yang Ibu ingat, contohnya apa? Masih ingat yang disayang kemarin apa yang disayang? Kemana? Almarhum. Nah, bagus. Berarti ini gimana jadinya? Al apa nih? Marhum. Kalau ini gimana jadinya? Marhum. Apa ya, Pak? Marhum. Marhum. Jadinya mah. Jadinya mah. Marhum. Oke, terus. Saraf-sarafnya mulai bekerja mencari hubungan antara satu dengan yang lainnya. Baik, jadinya makhluk. Nah, coba Ibu nih, pernah dengar nggak? Manusia adalah makhluk titik-titik Allah. Ciptaan. Nah, pintar Ibu. Pintar Ibu. Oke, kita mengatakan bahwa manusia adalah makhluk. Artinya apa kalau begitu? Manusia adalah makhluk? Ciptaan Allah. Coba ingat, bentuk 6, bentuk 6. Manusia adalah makhluk? Makhluk yang diciptakan. Pintar. Kalau makhluk yang diciptakan, berarti kholik? Pencipta. Oke, bagus. Atau? Sang pencipta atau? Bagus. Atau? Tercipta. Bagus. Oke, apa atau? Bentuk 4, Bu. Bentuk 4. Oh, bentuk 4. Oh ya. Oh ya. Sebentar. Maaf, yang menciptakan, pencipta. Bagus. Bagus. Jadi kholik akan berkembang menjadi pencipta atau yang menciptakan. Dapat ya? Dapat? Nah, kalau begitu kholako bagaimana jadinya? Yang telah mencipta, Pintar. Yangnya dari mana? Ya. Oh ya. Telah mencipta. Oke, bagus. Begitu ceritanya. Apa kesulitannya?
Belum Karena terampil masih aja ya. fokus sesuatu yang ini sih Pak, sesuatu yang beda kadang-kadang. Oke, bagus. Itu ya, Bu. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk mengingat lebih lanjut. Nah, baik, kita lanjutkan berikutnya. Lanjut berikutnya. Siapa di antara ibu bapak sekalian yang punya kendala dengan bil kolam? Ada? Ada. Pilih alamat bil kolam. Baik, kita eliminasi. Alhamdulillah sudah teratasi. Kita lanjut, ada dua kata lagi yang masih menjadi kendala di kita ya. Ada kata alak dan ada kata al-akrom. Ya, kata al-alak dengan kata al-akrom. Yang punya kendala dengan al-akrom siapa, ibu bapak sekalian? Saya tahu. Al-Akram. Ada? Al-akram. Ada? Ada. Ada. Coba, Eyang ya, coba Eyang. Yang pertama Eyang, nanti kalau lihat al-akrom, huruf pertama dan kedua kata itu apa? Yang huruf pertama dan kedua. Maksudnya apa? Al-Akram. Ibu bapak bisa bantu saya itu enggak? Bertanya supaya Eyang ngerti. Saya mau nanya di kata al-akrom huruf pertama dan keduanya apa gitu. Kalau nanya ke Eyang, kira-kira ngomongnya gimana? Alif lam. Huruf pertamanya Ya. alif gitu maksudnya. Huruf pertama alif. Nah, alif lam. huruf betul. Huruf keduanya apa? Lam. Kalau huruf pertamanya alif, huruf keduanya apa? Kaf. Alif lam akrom. Al-Akram. Ada yang bisa bantu saya? Apa pertanyaan yang cocok yang bisa dimengerti oleh Eyang Putri? Pertanyaan asli saya adalah huruf pertama dan kedua di kata al-akrom adalah Alif dan kira-kira lam. Alif. biar Eyang ngerti Oke. maksud pertanyaan saya ya, bukan jawabannya apa. Kalau ibu bapak sekalian sih ngerti jawabannya apa. Biar Ya, Eyang Putri ngerti maksud pertanyaan saya. Ya. Gimana? Kira nanyanya ke Eyang gimana nanyanya? Nanyanya begini Ustaz. Ayo. Di atas lam itu, di atas lam terdapat huruf apa gitu. Di atas lam terdapat huruf apa? Enggak ada apa-apa kalau di atas lam. Enggak ada apa-apa di atas huruf lam. Bukan itu pertanyaannya. Huruf pertama dan huruf keduanya apa gitu. Alif. Biar nanti Eyang Putri menjawabnya alif dan lam gitu. Jawabannya begitu. Tapi bagaimana pertanyaannya supaya Eyang Putri mengerti bahwa arah pertanyaannya itu adalah alif dan lam gitu. Gimana kita nanyanya? Huruf pertama dan kedua. Iya betul, itu tadi saya nanya begitu. Huruf itu udah pertama jelas. dan keduanya apa gitu. Ya, itu udah sederhana bahasanya. Kira-kira biar Eyang ngerti itu gimana pertanyaannya? Eyang, itu urutan tulisannya nomor 1 dan nomor 2 apa? Urutan 1 dan 2. Bingung Bisa. yang Apa itu. ya? Tulisannya Iya, Urutan tulisannya yang pertama kali ditulis itu huruf apa? yang di- hurufnya Yang pertama huruf apa namanya? alif, Iya, bagus. Yang kedua huruf apa namanya? lam. Ya oke, bagus. Terima kasih ya. Jadi pertama, Ibu Bapak sekalian, khususnya Eyang Murni, Trimurni, kalau ada alif lam di awal kata, duga kuat dia bukan pokok. Apa, Ibu Bapak sekalian? Bukan pokok. Bukan pokok. Dia bukan pokok. Kalau ada al di awal kata, itu duga kuat dia bukan pokok. Apalagi nih kalau dalam konteks seperti ini kan kita bisa melirik, maksud saya, bahwa pilihan-pilihan lain kita itu yang lain itu masih banyak. Oke, baik. Kalau alnya tidak diikut sertakan, maka huruf apa saja yang tersisa di situ, Eyang? Kak.
Apa? Huruf apa saja? K. Kaf, apa sih Pak? K. Karom. Al-akram. Alnya nggak diikut sertakan ya. Alnya kita tutup. Alnya kita tutup. Maka yang tersisa adalah A lagi. terus, K. terus, Ra. terus. Mim. Iya, berapa huruf Eyang? 1, 2, 3, 4. Iya, bagus. Ada 3 huruf yang tersisa. Yang pokok berapa yang? Alif. Yang Ya. pokok berapa? Yang pokok itu berapa? 1, 2, 3, 4. Yang pokok, ilmu kita Eyang. Dalam bahasa Arab, huruf pokoknya itu ada berapa? Huruf dasar itu, yang asal itu ada berapa? Di sini 4, Pak. Bukan nanya yang di situ, Bu. Bukan nanya yang di sini. Di ilmu kita, ciri bahasa Arab yang pertama itu apa yang? Ciri bahasa Arab yang pertama? Bentuk dasar. Huruf dasar. Maksudnya ciri akar kata gitu Pak, huruf. Ya, berapa? Akar katanya ada 3. Nah, Ya. ini akar kata berapa? 3 huruf. Iya, bagus. Di situ yang terlihat berapa? 1, 2, 4 di situ Pak. Iya, berarti kita buang 1 ya, yang ya. Ya. Kira-kira mana yang tidak termasuk dasar ini dari 4 ini? Korom. Alif. Oke, Ibu Bapak yang lain, kira-kira dari 4 ini yang tidak pokok yang mana kira-kira? Hamzah. Oke, bagus. Hamzah ya. Hamzah ini tidak pokok. Oh, tidak pokok. Maka yang pokok itu apa saja hurufnya? Mim. Coba kalau kita tulis Latin nih sekarang. Tulis Latin jadi huruf apa itu? Tulis Latin Ibu Bapak Salihah, bukan bacanya. KRM. Bahasa Indonesia KRM. Pinter. Tulis Latin hurufnya K R M. Kalau Ibu Bapak sekalian berminat ingin tahu arti yang cepat ya itu ada kamus ya. Ada kamus, ada arti di bagian akhir dari buku ya. Yang saya lakukan ini adalah untuk mengatasi Ibu Bapak sekalian yang sudah baca kamus tapi lupa. Gitu tuh persoalannya ya. Bahwa Pak Guru kasih tahu apa itu apa artinya, sudah saya kasih tahu Ibu Bapak sekalian. Di mana ngasih tahunya Ibu Bapak? Pak Guru belum ngasih tahu. Udah, di mana? Di kamusnya. Nah, tinggal Ibu sana. Coba Ibu Bapak sekalian nih. Oh, ini. Kira-kira bacanya apa nih? Ada SMS zaman dahulu nih, S ya. Tolong kirim. Surat. Baik. Oke, bagus. Surat. Ini KRM ini bisa jadi apa Ibu Bapak sekalian? Kirim. Nah, baik. Kita mau gunakan itu ya. Kaf, ro, mim, kita gunakan KRM kirim untuk mengingat makna akrom. Bagaimana caranya? Coba bantu saya Ibu Bapak sekalian ya. Ibu Bapak sekalian bantu saya. Orang yang suka kirim-kirim hadiah, ke gurunya dia kirim hadiah. Ke temannya dikirim hadiah. Ya, kemudian nanti kalau dapat rezeki ke orang tuanya dia kirim hadiah. Ke tetangganya juga dia kirim hadiah. Orang yang suka kirim-kirim itu kira-kira sifatnya apa? Penyayang ya. Yo, yang lain gunakan nalarnya, Derma. gunakan nalarnya. Gunakan nalarnya. Dermawan. Apa? Dermawan boleh. Oke, bagus. Yang lain silakan gunakan nalarnya. Suka kirim-kirim, suka kirim-kirim loh. Oh, saya dapat nih, wah. Terima kasih ya, Bu. Gitu. Sudah mengirimkan saya hadiah. Pengasih. Murah Pak Guru. Baik, kelihatan Ibu Bapak sekalian ini
ada yang sudah terikat dengan masa lalunya, kemudian agak sulit untuk berani berpikir yang berbeda. Coba Ibu Bapak sekalian, kita punya pilihan. Ada pemurah. Nanti kita lihat nih, kita adakan voting sesudah ini. Kita akan voting. Pemurah. Kemudian berikut adalah dermawan. Nah, kita ingin lihat ya. Dermawan. Kemudian kita juga tadi dengar ada yang mengatakan mulia. Tuh. Mulia. Tuh. Apa kata kuncinya tadi? Kirim. Kirim apa? Kirim hadiah. Kirim hadiah. Tuh, kirim hadiah. Gimana cara kita? Ini saya susah menghitung nih. Coba ya. Saya akan coba mau menghitung. Ya Ibu Bapak pilih ya yang mengatakan bahwa orang yang suka kirim hadiah itu berarti bersifat pemurah berapa orang, yang mengatakan dermawan berapa orang, yang mengatakan mulia berapa orang. Tidak usah terlalu serius berpikirnya, tapi yang ada terpikir langsung di dalam benak Ibu Bapak sekalian. Ya, saya mau mulai. Ya, saya mau mulai menghitung. Yang pertama, yang menduga pemurah, coba angkat tangan. Saya. 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4. 4 menduga bahwa orang itu adalah pemurah. Pemurah. Kita lanjutkan berikutnya. Yang dermawan, angkat tangan. Saya. 1, 2, 3. Oke, nggak jauh ya. 3 dermawan. Berikutnya yang terakhir, bahwa orang yang suka kirim-kirim hadiah itu artinya dia bersifat mulia. 1 orang. 1 orang. Nah, baik. Nah, Ibu Bapak sekalian, dari sini apa yang ingin kita katakan? Dari ilustrasi ini, saya ingin mengatakan bahwa ketiga makna yang tadi ya, Ibu Bapak duga itu bisa menjadi makna al-akram. Tetapi yang mulia itu tidak pakai nalar. Terlalu jauh nalarnya. Tapi itu betul. Gitu ya. Paham maksud saya Ibu Bapak sekalian? Kalau kita kaitkan dengan kirim dan hadiah, sifat yang kita anggap cocok untuk gambaran tentang karakter tersebut adalah pemurah. Tuh, pemurah. Yang kedua adalah dermawan. Orang yang suka ngasih hadiah, itu bisa kita sebut dia bersifat dermawan. Apakah pemurah dan dermawan itu sifat yang mulia? Mulia. Itu juga sifat mulia. Tapi kalau kita mengatakan orang itu mulia, tidak langsung terbayang dalam pikiran kita kirim hadiah. Bisa aja mulia karena apa? Karena ilmunya. Mulia karena apa? Karena keturunannya. Bisa aja mulia karena apa-apa dan sebagainya. Gitu ya, Ibu Bapak sekalian. Bisa diikuti permainan nalarnya. Bisa. Dari al-akrom, kita kemudian dapat akrom, kemudian kita dapat KRM, kemudian kita dapat pemurah, dermawan, mulia. Oke. Pemurah, dermawan, mulia. Kita lanjut berikutnya. Yang terakhir tadi adalah alaq. Siapa yang punya kendala memahami alaq? Saya, Pak, Guru. Baik. Tapi kalau yang lain-lain itu bisa ya, Pak? Saya belum bisa. Ya, tadi yang mengatakan saya, yang suara cowok. Ya, Pak, Guru. Siapa? Saya, Pak Guru. Ya, sayanya mau pakai nama tuh. Nur Rizky Alim. Baik, Nur Rizky Alim. Baik. Coba Pak Nur Rizky, Ibu Bapak yang lain juga nanti kalau berhadapan dengan kondisi seperti ini. Ada berapa potong terlihat di situ Ibu Bapak sekalian? 3, Pak Guru. Gimana ngitungnya jadi 3 potong? Uh, Potongan pertama adalah
Alakin. Potongan pertama adalah Oh, potongan pertama adalah holako. bagus. Potongan kedua adalah Dan Insan. insan. al-insan. Potongan ketiga adalah Min. min. Lah, kalau ini gimana dong alaknya? Nggak dihitung? 4. 4. 4. Baik. Nah, sekarang begini ceritanya tadi. Yang dari 4 potong tersebut yang belum dipahami 1 potong. Iya. Berarti kan lebih banyak yang sudah dimengerti ya, Ibu Bapak sekalian? Ya. Iya. Kalau dalam kondisi seperti ini, salah satu cara kita, kalau 3 huruf dasarnya nggak ketemu, ini nggak ketemu, maka bisa pakai ilmu titik-titik, titik-titik. Apa, Ibu Bapak sekalian? Titik. Titik. Silakan. Apa makna 3 potongan sebelumnya, Pak Nur Rizky Alim? 3 potong yang pertama, Pak Guru. Yang Ya, holako. silakan. Apa maknanya? Holako tadi pencipta. Ya. Bagaimana bisa bermakna pe? Tadi di holako yang pertama, Pak Guru, yang tadi contoh. Nggak apa-apa. Bagaimana holako bisa bermakna pe? Tadi saya ngambilnya dari yang pertama, Pak Guru, yang ikro. Nggak apa-apa Iya. kan saya nggak nanya ambilnya Iya. dari mana. Nggak apa-apa. Saya bertanyanya bagaimana holako bisa bermakna pe? Lampau. Oh iya. Maknanya Dan saya ubah pertanyaannya. Pak Nur Rizky Alim, holako itu bentuk berapa? Bentuk pertama, Pak Guru. Bagus. Bentuk pertama itu ada makna apa? Makna lampau ya. Jadi holako itu artinya apa? Holako itu artinya yang pencipta. Bagus. Bagus. Lampoknya mana? Lampoknya. Ini kelihatan kita orang Indonesia nggak akrab ya dengan ilmu bahasa Indonesia. Kelihatannya. Lampoknya mana, Pak Nur Rizky Alim? Lampoknya. Lampunya apa ya? Pak Rizky, coba kemarin apa yang Bapak kerjakan kemarin jam segini? Belajar. Iya, belajar. Iyanya maksudnya iyanya gimana? Belajar. Pak Rizky, kemarin jam 1 siang apa yang Pak Rizky kerjakan? Belajar, Pak Guru. Iya, bagus. Coba cerita. Kemarin Kemarin belajar bahasa bagus. Kemarin belajar bahasa Arab. Hebat Pak Rizky, setiap hari belajar bahasa Arab dong jadinya ya. Kemarin. Iya, kemarin kan berarti kan hari apa kemarin? Hari Kamis ya. Iya. Ya. Kata apa? Hari bahasa Jumat belajar bahasa Arab, Kamis juga belajar bahasa Arab. Nah, coba sekarang Pak Rizky. Mana yang cocok? Kemarin sudah belajar atau kemarin akan belajar atau kemarin yang belajar atau kemarin belajar? Kemarin belajar. Enggak ada masuk itu, enggak ada masuk dalam pilihan. Enggak ada masuk dalam pilihan. Konsentrasi. Pilihan pertama, kemarin, ya saya ganti nih pilihan lagi nih. Kemarin telah belajar. Kemarin akan belajar. Kemarin yang belajar. Kemarin belajar. Kemarin telah belajar. Bagus. Yang lampau yang mana berarti? Pakai apa? Yang lampau pakai
Cirinya apa guru? Apa guru? Enggak. Dari makna yang tadi untuk lampau ada pakai kata apa untuk menunjukkan lampau? Kata kholaqo Pak Guru awal. Bukan, kan tadi ada beberapa pilihan. Nih, Kan tadi saya minta telah. tolong lagi nih sama ibu-ibu nih. Gimana nanyanya ya supaya dia menjawab telah gitu. Kira-kira gimana nanyanya Ibu Bapak sekalian? Kerjaan yang kemarin lewat dilakukan Ayo. kata apa? Pakai kata telah. Lampau. Ya, biar jawabannya telah gitu loh. Pertanyaannya apa tuh? Biar Pak Nur Rizky Ali mengatakan telah, kan tadi pilihannya ya. Kemarin telah belajar. Kemarin akan belajar. Kemarin yang belajar. Kemarin pelajar. Lalu dia memilihnya kemarin telah belajar. Itu yang ingin saya tegaskan. Kalau sudah lampau berarti pakai. Nah itu gimana nanyanya supaya beliau menjawabnya itu telah gitu. Sinonim daripada sudah belajar apa? Baik, silakan. Itu pertanyaannya, coba Pak Nur Rizky Alim. Ya, Pak Guru. Sinonim sudah belajar apa? Telah belajar. Oke, bagus. Itu. Berarti kholaqo maknanya apa? Kholaqo telah apa? Telah dicipta ya. Dinya Dari mana di-nya? Telah pencipta, Mas, telah pencipta. Dari mana pe-nya? Ini kayaknya masih Telah belum ketemu mencipta. ini ya, mana bentuknya. Allah. Ayo, coba lagi. Kholaqo. Kira-kira di mana Ibu Bapak ininya yang kesulitannya? Kalau Ibu Bapak melihat apa yang Pak Nur Rizky Alim ini alami, kira-kira di mana kesulitannya? Kesulitannya. Yang menjadi target kita kan begini ya, Ibu Bapak sekalian. Yang menjadi target kita adalah Pak Nur Alim akan mengatakan telah mencipta, gitu. Yang jadi target kita itu. Ya. Bukan akan mencipta, bukan yang mencipta, bukan pula pencipta, gitu. Yang jadi target kita begitu. Pak Nur Alim bisa berkata bahwa kholaqo itu maknanya telah mencipta. Tidak mengatakan akan mencipta, ya, akan mencipta. Tidak mengatakan yang mencipta, tidak pula mengatakan pencipta. Ya, bukan mengatakan pencipta. Tapi kita ingin beliau itu bisa sampai pada kesimpulan telah mencipta. Kira-kira apa ya Ibu Bapak sekalian ininya? Coba kita ini ya, Pak Nur Alim dengarkan diskusi saya dengan Ibu Bapak yang lain. Kenapa Ibu Bapak sekalian kita tidak cocok mengatakan pencipta untuk kholaqo? Karena bentuknya lampau. Entar, bukan. Kenapa tidak cocok gitu? Pakai karena kan telah berarti memang ada yang menciptakan. Jangan kalau setelahnya, jangan fokus setelahnya. Nggak cocok pakai pe-nya apa? Kalau pe itu bentuk 4. Nah, begitu. Kira-kira mengatakan begitu. Kita tidak cocok memahami kholaqo artinya pencipta karena kholaqo bukan bentuk 4. Oh, iya. Oke ya? Ya. Nah, baik. Mengapa tidak cocok pakai yang untuk kholaqo? Karena yang bentuk 4. Bentuk 4 pakai yang. Karena kholaqo bukan bentuk 4. Baik, kira-kira begitu. Kenapa tidak cocok mengatakan akan mencipta? Karena bentuk kedua. Karena bukan bentuk 2, gitu. Mengapa yang cocok adalah telah mencipta?
Bentuk pertama. bentuk satu. Tambah dan kurang. Karena kolako adalah bentuk Satu. satu gitu. Ya, tapi saya agak ini lagi nyari gimana ngomongnya ke Pak Nur Alim supaya kita punya pemahaman seperti itu, maksud saya. Apa kendalanya yang dihadapi Pak Nur Rizky Alim untuk Kayaknya sampai kepada pemahaman itu? kayaknya udah mengerti Pak. Coba diulang ini Pak. Pertanyaannya Yang mana? Pak. Ya untuk pertanyaannya agar saya Udah bisa. dapat ya? Udah dapat ya? coba. Jadi Ya. kita begini, kalau dia bentuk satu, kita memunculkan arti apa? Arti telah. Nah, ada nggak kata lain selain telah, Pak Nur Rizky Alim, dalam bahasa Indonesia untuk lampau? Sudah. Oke, bagus. Bisa telah, bisa sudah. Kalau bentuk dua, kita bisa memunculkan makna apa? Bentuk dua itu akan. Nah, selain akan, apa lagi? Sedang biasa. Oke, bagus ya. Kalau kita bentuk tiga, Bentuk tiga itu masdar ya Bu. ya berarti ada makna apa? Makna kata benda yang dibendakan. Ibu mah jeruk makan jeruk dong, kata benda yang dibendakan. Gimana ceritanya? Itu sama dengan es dicairin ya. Coba diulang lagi, bentuk tiga maknanya apa? Bentuk tiga kata benda, kata kerja yang dibendakan. Bagus. Ini harus sering diulang-ulang ya. Kata apa Ibu Bapak sekalian untuk bentuk tiga? Kata kerja yang dibendakan. Iya, kata kerja yang dibendakan. Kerja ini Oke. Kalau bentuk empat ada makna apa? Makna atau sifat. Iya, berarti untuk arti kita munculkan apa kalau untuk sifat? Atau yang Yang pe. Mohon maaf Pak Freddy ya. Maaf, Harus saya bersabar menunggu supaya Iya. Pak Nur Rizky Alim Lain bisa dia pada dulu. satu level dengan kita. Oke. Apa Pak Nur Rizky Alim kalau untuk bentuk empat? Bentuk empat Selain itu apa lagi? yang Nah, oke, bagus ya. Iya. Nah, sekarang kita coba ya. Silakan Pak Nur Alim. Alak kalau belum tahu tadi diartikan dengan alak kalau belum tahu diartikan dengan apa? Lupa. Kalau lupa saya kasih tahu. dengan ini Pak Guru telah menciptakan ya. Bukan anakku yang soleh, yang ganteng, saudaraku, seiman, seagama. Kalau belum tahu, diartikan dengan titik-titik Oh, titik-titik. saja. Ada air di dekatnya, Pak Nur Rizky Alim? Ada Pak Guru. Minum dulu. Biar lu. Minum dulu, ya minum. Ya, Pak Guru. Nanti Ibu Bapak sekalian, kalau sudah terbiasa dengan beberapa pakem-pakem ya, beberapa kata kunci, ini akan sangat membantu untuk materi-materi yang lain. Ini kan persoalannya karena Ibu Bapak sekalian ini baru bertemu dengan saya. Tuh ya. Apa masalahnya? Kayaknya salahnya ada di saya. Kok Pak Guru yang salah? Salahnya adalah saya lahir kemudian. Seumpama lahir lebih cepat kan kita bisa ketemu pada waktu dulu Bu Ati belum jadi profesor. Jadi kalau Bu Ati belum jadi profesor, kum artinya apa? Kamu. Nah, bukan kum artinya domir ya Bu Ati. Saya salah lahir kemudian. Silakan Pak Nur Alim. Iya Pak Guru. Silakan. Yang bisa dimaknai, yang belum bisa dititik-titikin. Ya. Silakan. Dari pertama Pak Guru itu yang holako ya. Betul, silakan.
telah menciptakan Siapa yang telah menciptakan? Al-insan berarti apa, Guru? Jangan nanya sekarang, kan dia tidak termasuk tadi. Nah, nggak seru ini kalau nambah kalau udah begini. Ibu bapak sekalian, al-insan apa? Manusia. Manusia. Ya, manusia. Sebaiknya kalau nggak tahu, nanti ibu bapak yang lain juga begitu ya. Kalau nggak tahu gitu, nggak usah pakai malu-malu. Nanti itu akan mengganggu ininya, mengganggu konsentrasi. Saya secara pribadi itu biasanya terganggu dengan gaya belajar ibu bapak sekalian yang ketika waktunya bertanya, tidak bertanya. Tapi begitu gilirannya berbagi pemahaman, dia baru ngasih tahu, yang ini belum mengerti Pak Guru. Ya Allah gitu. Ibarat orang kita udah mau jalan, baru bilang, helmnya belum punya. Aduh, udah mau ngebut kita baru dikasih tahu helmnya belum ada. Oke, terus lanjutkan. Telah menciptakan manusia, terus dari titik-titik, Pak Guru. ya, titik. Nah, siapa yang telah menciptakan manusia dari titik-titik? Allah. Pak Nur? Dari titik-titik. Dan jangan dari titik-titiknya, saya bertanya, siapa yang telah menciptakan manusia? Menurut yang kita baca di situ. Allah. Oke, bagus. Mana yang bermana Allah? Holik. Ya, Mastur. Ada yang mau mengambil alih dialog saya dengan Pak Nur Rizky? Holik. Ya, saya kalau dalam satu waktu melayani sekian banyak orang susah. Saya susah nih. Kalau ada yang mau ganti Pak Nur Rizky, silakan, boleh. Oke, Pak Nur Rizky, ternyata nggak ada Pak. Bapak harus berjuang. Ya, siapa yang telah menciptakan manusia? Menurut yang kita baca. Allah, Pak Guru. Mana yang bermakna Allah? Holik, holako. Holako bentuk berapa? Bentuk pertama, Pak Guru. Iya, berarti artinya apa? Telah apa? Ya telah. berarti bukan artinya Allah dong kalau begitu. Coba kita ulang. Siapa telah menciptakan manusia? Allah. Udah ditanya tadi, mana yang berarti Allah? Kalau nggak ada, tidak usah dipakai, cari yang lain, alternatif yang lain. Siapa yang telah menciptakan manusia? Holik, Pak Guru. Yang holik itu yang mana, Pak Nur? Jawabannya ini ya, jawaban ini bukan pelajaran agama ya, ini pelajaran bahasa ya. Ini pelajaran bahasa sehingga mungkin secara pengetahuan keagamaan itu jawaban itu udah betul ya. Tapi kalau secara pembelajaran bahasa itu masih menjadi persoalan yang perlu kita diskusikan. Ibu Bapak sekalian coba bantu teman kita. Pertanyaannya adalah berdasarkan yang sudah kita baca, siapa yang telah menciptakan manusia? Allah. Mana yang bermakna Allah? Robbi ya, ayat 1, Robbi. Apakah Robbi itu artinya Allah? Ingat ilmu kita. Sekali lagi Ibu Bapak sekalian, jawaban yang akan kita masukkan di dalam apa yang kita dalam diskusikan adalah jawaban berdasarkan ilmu yang sudah kita dapatkan di sini. Apakah Robbi itu artinya Allah? Pencipta. Apakah Robbi itu artinya pencipta? Berdasarkan ilmu kita ya, bukan salah ya jawaban Ibu Bapak sekalian, bukan jawaban Ibu Bapak salah, cuma saya ingin supaya kita ini memang belajar, memahami di sini, apa yang kita pelajari di sini, itulah yang kita pakai untuk memahami materi-materi berikutnya.
Robbi artinya Tuhan. Berarti bukan berarti Allah kan? Ya, Bukan. Bukan. Tuhan. Bukan berarti pencipta kan? Sembahan ya. Bukan. Berdasarkan ilmu kita pada pertemuan sebelumnya, Rob itu artinya Tuhan. Tuhan. ya, berarti yang telah menciptakan manusia adalah Tuhan. Tuhan. Oh, jadinya begitu. Yang telah menciptakan manusia adalah Tuhan. Coba Pak Nur Alim, kira-kira kalau Bapak membaca kalimat seperti ini, isi titik-titiknya kira-kira apa? Kalau ini Pak Guru, apa namanya? Kalau di Al-Qur'an ya, memang kalau bahasa Arabnya pun saya nggak terlalu paham. Cuma kalau isi titiknya mungkin kayak dari Pak Guru. Apa? Tuhan telah menciptakan manusia dari apa Pak Guru? Tanah Pak Guru. Dari apa? Jawab aja. Dari Tadi dari tanah tadi saya bilang Pak Guru. Iya, baik. Nah, baik. Itu dalam pemahaman Pak Nur Rizky itu gampang dipahami itu. Tuhan telah menciptakan manusia dari tanah. Kebayang nggak itunya? Manusia. Mudah nggak dipahami manusia dari tanah? Saya dengar sih kayak gitu Pak Guru. Oh, dari Iya. coba Bu, Bu lagi. Pak Nur Rizky Alim, kalau melihat bahwa akan ada manusia baru, biasanya terlihat di mana? Manusia baru terlihat di rahim. Wah. Oke, bagus. Nah, coba mikirnya ke situ, yang lebih dekat. Kalau tanah kejauhan. Coba mikirnya ke rahim, ya. Tuhan telah menciptakan manusia dari titik-titik. Tapi tadi ya lebih sempit lagi ya, rahim. Kira-kira apa? Rahim dari darah Pak Guru ya. Oke, bagus. Oke. Bisa mau ditambah lagi berdasarkan apa yang sudah diketahui? Dari apa ya? Sudah sampai di situ? Nggak ada tambahan informasi yang bisa digunakan? Segumpal Pak Guru. Oke, bagus. Oke, baik. Oke. Udah terisi sekarang titik-titiknya? Sudah Pak Guru. Berarti alak artinya apa? Segumpal darah. Kata siapa tadi? Saripati tanah. Jadi Kata siapa tadi? Kata Rahim. Pak Nur Rizky Alim. Berdasarkan apa? Berdasarkan panduan yang diberikan oleh Pak Guru. Baik, apa Ibu Bapak sekalian? Bukan itu yang terpenting dari contoh apa yang tadi ya. Bukan itu ya yang terpenting. Yang terpenting adalah pengalaman bahwa Ibu Bapak sekalian kalau menghadapi kondisi seperti tadi, maka salah satu usahanya adalah ditunda dulu, jangan fokus kepada kata yang belum dimengerti, karena bisa jadi kata yang belum kita mengerti itu bisa terbantukan kalau kita ungkapkan makna-makna kata yang lain. Jadi saya tidak tahu kalau Pak Nur Rizky kalau Pak Nur Rizky itu tidak terbiasa atau belum pernah mendengar orang mengatakan bahwa Tuhan telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, sehingga tadi yang muncul pertama adalah tanah.
Oke, bagus ya. Dan itu artinya ini karena ayat yang pertama muncul ya. Ayat pertama yang muncul, kira-kira psikologi masyarakat kalau dikatakan dari tanah, apalagi tadi ada mengatakan saripati tanah, itu menurut saya kenapa bukan pilihan itu yang digunakan oleh Al-Quran, karena itu akan terlalu jauh dari kemampuan manusia mencerna. Kenapa? Karena manusia ketika berbicara tentang manusia, kemudian manusia yang diciptakan, itu artinya cipta itu artinya ada manusia yang lahir, maka fase yang bisa terdeteksi, yang terlihat dengan mudah oleh manusia adalah ketika ada dalam rahim. Begitu. Oke. Apa jadinya alak, Pak Nur Rizky Alim? Alak segumpal darah, Pak Guru. Iya, bagus. Dengan demikian, Ibu Bapak sekalian, maka tuntaslah sudah kita mengkaji beberapa kata yang diduga sulit atau beberapa kata yang belum terpahami dari surah Al-Alaq tadi. Yang pertama tadi kita punya apa? Yaitu ya'lam. Apa maknanya ya'lam tadi? Tahu. Kemudian berikutnya kita tadi punya al-akram. Apa tadi maknanya? Pemurah. Ya, bagus. Kemudian tadi ya kita punya kholaqo. Apa tadi yang belum? Apa tadi makna yang bisa kita dapatkan? Menciptakan. Iya, menciptakan. Ada satu lagi tadi yang sempat ditanyakan bil kolam, tetapi orang yang bertanya sudah bisa mengerti sebelum saya bantu menjelaskannya. Nah, sekarang Ibu Bapak sekalian, mari dibaca sekali lagi ayat ini sambil meresapi apa maknanya. Ya, sambil meresapi maknanya. Kita baca sekali lagi dengan tempo yang lebih cepat. Ibu Bapak sekalian, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Oke, bagus. Terima kasih. Tadi yang berpartisipasi dalam diskusi kita ada Bu Dokter yang imut. Kemudian berikutnya yang berpartisipasi tadi Bu Yanti. Berikutnya berpartisipasi tadi ada Pak Nur Alim, Pak Nur Rizky Alim. Kemudian yang berpartisipasi juga Eyang Trimurni. Silakan Bu Dokter, siapa yang akan berbagi pemahaman untuk ayat yang pertama? Sebut satu nama yang hadir untuk berbagi pemahaman. Pak Sutari aja. Silakan, Pak Sutari. Ayat pertama ya. Iya, Pak. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang pencipta. Bagus. Dari mana penciptanya, Pak Sutari? Mencipta. Dari mana menciptanya, Pak Sutari? Oh, ya, benar-benar ya, karena ada kata yang, jadi yang mencipta. Karena kata ada yang. Saya nanya apa tadi, Pak Sutari? Mencipta. Coba saya dengarkan lagi lah. Bapak fokus ya kepada apa yang Bapak sampaikan, karena setelah itu biasanya ada beberapa pertanyaan kalau dianggap perlu berdasarkan apa yang Bapak ungkapkan. Silakan, Pak. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Bagus. Menciptanya dari mana, Pak? Karena ada kata alladzi yang artinya. Menciptanya, mencipta. Bukan menanya yang ya, Pak. Menciptanya dari mana? Karena bukan mengapa, Pak. Mohon maaf, Pak Sutari. Bukan mengapa pertanyaannya, tapi dari mana? Dari kata yang mana?
Kalau dari kata di situ kayaknya memang nggak ketemu ya, karena kolako Oke. bentuk Jadi pertama. di situ tidak ada kata yang bermakna mencipta ya. Ya. Karena kolako bentuknya pertama, berarti kalau kasih me ya salah ya. Enggak, bukan Ya. soal itu ya Pak Sutari, Ibu Bapak yang lain juga. Kita soal salah benar tidak terlalu penting ya Ibu Bapak sekalian. Karena yang lebih penting adalah ilmu yang kita sudah pahami, kita praktikkan, gitu ya. Supaya Ibu Bapak sekalian tidak menjadi ada hal yang tidak enak secara psikologis ya, bukan soal salah benar ya. Tapi tadi yang saya sampaikan adalah yang terpenting adalah ilmu yang sudah kita pelajari, kita gunakan. Berarti nggak tepat kalau kata Bacalah telah Bismi Rabbika dengan nama mencipta. Telah mencipta. Silakan, bagaimana jadinya? Bingung Pak Guru. Oke, baik. Mau dilimpahkan ke siapa Pak Sutari? Kayaknya Pak Sobri lebih tahu deh. Pak siapa? Febri ya, Pak Febri ya. Silakan Pak Febri. Dari awal Pak Guru, yang Iqra. Ya, ayat pertama. Ya, Iqra, bacalah di dengan bismi dengan nama Rabbika, Tuhanmu, alladzi yang khalaqo telah menciptakan. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Oke, bagus. Sekali lagi. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dari mana telah menciptakannya? Khalaqo. Apa pertimbangannya pakai telah? Karena lampau. Dari mana diketahui itu lampau? Kira-kira begitu Pak Sutari, itunya, ilmunya. Baik Pak Guru. Oke, bagus. Terima kasih. Jadi kira begitu ya. Jadi melalui ini apapun yang Ibu Bapak sudah sampaikan itu akan menjadi modal saya untuk memperkuat, mempertegas ilmu yang sudah kita pelajari. Artinya kalau belum terpakai kita usahakan itu untuk terpakai. Kalau itu sudah terpakai ya, kalau itu sudah terpakai maka itu akan menjadi ilmu buat yang lainnya. Seperti ketika Pak Febrianto mengatakan dari mana telah menciptanya, dari kholako. Pertimbangannya pakai kata telah karena itu bentuk lampau, walaupun tadi itu ya bentuk satu. Dari mana diduga bentuk satu? Itu ada AA. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak Sutari. Berikutnya silakan Pak Nur Rizky Alim memilih siapa untuk ayat yang kedua. Pak Nur Rizky Alim, milih siapa? Ibu Ati Mansur, Pak. Silakan, Bu Ati Mansur. Ya, Pak Guru. Ya, silakan. Yang mana Pak Guru? Coba diulang lagi. Tadi saya yang mana? Pak Guru, jadi saya ambil makanan dulu sebentar. Coba cari yang lain, Pak Nur Rizky Alim, cari yang lain. Ganggu kenikmatan orang makan kita jadinya. Enggak Pak Guru, saya Ambar. Ya, nanti untuk sifat berikutnya. Silakan. Iya, Pak Guru, Ibu Ambar, Pak Guru. Ya, Bu Ambar. Silakan, Bu Ambar. Yang kedua ya. Ya, silakan. Kolako telah insana telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Oke, bagus. Yang berikutnya, tadi Al-Akram Eyang, ya, yang Trimurni pilih siapa? Nggak apa Bu namanya. Ini Pak Guru. Nggak usah dihafal, Bu. Ibu lihat aja. Itu di senggol layarnya, layar handphone akan kelihatan nama-namanya. Digeser-geser, Bu. Ada. Gimana caranya? Oh, enggak. Susah ya. Kalau begitu tolong Bu Ambar wakili Bu Eyang.
Ya, baik. Saya pilih dari Muzakkar ya, Pak. Silakan. Harus lengkap ya nyebutnya. Bapak Zamasari. Silakan, Pak Zamasari. Zamasari. Pak Zamasari. Zamasari sepertinya mikrofonnya tidak connect ya, tidak ada gambar mikrofon. Ya, yang berikutnya siapa? Bu Ernawati. Silakan, Bu Erna. Bu Ernawati. Ya. Silakan. Iko apa ya? Yang ketiga ya, Bu. Yang ketiga, Bu. Ya. Iqra warab bukan. Kurang Pak. Nah, ini nih yang saya bilang. Ya, Ibu Bapak sekalian, ada saatnya kita mengatakan saya belum paham ini, saya belum paham ini, saya belum paham ini. Kalau begini itu kan mirip, mohon maaf ya, mirip gaya pencopet. Nyopet ya? Enggak. Nyopet ya? Enggak. Tapi waktu diinterogasi baru ketahuan. Coba Bu Erna, silakan. Kita perpotong coba Bu. Ya, perpotong. Fokus ya Bu. Ya. Silakan. Potongan pertama. Ikro. Apa mananya? Baca. Itu bentuk berapa? Kalau Ibu seumpama Ibu nggak bisa memutuskan, katakan aja nggak tahu gitu, belum bisa memutuskan. Saya nggak ada persoalan ya Ibu Bapak sekalian. Apapun yang Ibu Bapak katakan, katakan aja. Tapi itu bagi saya sangat berarti. Kejujuran itu sangat berarti sehingga saya bisa kemudian merencanakan lesson plan berikutnya apa nih kalau ada yang gitu. Apa rencana berikutnya nih? Silakan Bu Erna. Iqra bentuk berapa dugaan Ibu? Apa sih, saya nggak kurang perhatikan tuh, yang saya perhatikan tadi akromnya tuh Pak Guru. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sekarang kita mau belajar ini dia, memahami ini. Iqra maknanya apa? Alif di depan. Apa itu? Menandakan bentuk berapa? Berapa ya di depan? Ayo Ibu Bapak sekalian, kita ulang lagi ya, ciri-ciri bentuk ya. Ya. Bentuk pertama, ciri utamanya apa? Bentuk pertama, ciri utamanya apa? Ya. Bentuk pertama, ciri utamanya apa? Nah, ulangi. Bentuk pertama, ciri utamanya apa? Pertama ciri Itu bentuk ke. Entar dulu Ibu Solihah. Ibu ke situ. Ini mau dibenahi ingatannya tentang ciri-ciri bentuk. Bentuk pertama cirinya. Bentuk kedua cirinya. Ada apanya Bu? Ada apanya Bu? Bukan. Bentuk kedua cirinya iya. Di depan ya. Oke, bagus. Bentuk ketiga cirinya. Alif baris kedua. Bukan. Sukun di tengah. Hah? Kaget. Sukun di tengah. Sukun di. Ya. Bentuk keempat cirinya apa? Alif di baris kedua. Bentuk kelima cirinya apa? Ada alif di depan. Kalau begitu, Iqra bentuk berapa? Bentuk kelima.
Kalau begitu artinya apa? Perintah. Iya, artinya apa kalau itu perintah? Salah. Nah, pinter. Kan keren. Udah cantik, pinter, solihah. Wah, kalau seperti ini sebelum meninggal dunia, jangan dikubur. Iya, kalau belum meninggal, Pak Guru. Iya. Ya, silakan, lanjutkan. Bacalah Terus, Warab buka. buka. Warab buka. Buka apa? Coba, dugaan ibu ya, dugaan ibu ini satu kata, apa lebih dari satu? Satu, warab buka. Oke, itulah ibu bapak sekalian, mengapa kita perlu punya semacam kehati-hatian atau kesadaran bahwa bahasa Arab itu bisa saja satu potong itu lebih dari satu kata. Mari kita lihat dengan pengalaman Bu Erna ya, pengalaman Bu Erna. Ya, Ibu Erna perlu ditebelin sabarnya ya Bu, karena Ibu baru belajar. Ini memang banyak hal yang baru ya, sehingga perlu sabar untuk menyesuaikan diri dengan bahasa yang baru Ibu pelajari. Saya bantu ya Bu, itu 3 kata. Yang pertama adalah wa, yang kedua adalah rob, dan yang ketiga adalah ka. Mana dari 3 kata ini yang Ibu belum mengerti? Kacang mahal, kacang mahal, kacang mahal. Bu, wa rabbuka ini 3 kata. Ada wa, ada rabbu, dan ada ka. Mana dari 3 kata tersebut yang Ibu belum mengerti? 3-3-nya Pak Guru. Ah, bagus. Wa ini ingat Bu Usi. Ingat nggak Bu Usi? Nggak ingat juga. Pada waktu itu saya mengatakan ke Bu Usi, Bu Usi, kalau wawa jadinya apa? Dia ketawa katanya dan. Karena apa? Karena wa bisa bermakna dan. Kak, Ibu lupa Kak. Ini modalnya ini kalau Ibu ingat dengan dialog saya dengan Pak Freddy. Saya tanya Pak Freddy, sudah dapat bocoran belum? Ya, apa pertanyaan malaikat dikubur? Ibu ingat nggak pertanyaan malaikat dikubur? Ya. Apa? Apa? Buka. Iya, apa artinya Bu? Siapa Tuhan? Siapa? Siapa apa? Siapa suami, siapa istri, atau siapa apa? Siapa? Iya, sama kan ini rob buka. Rob. Berarti rob buka artinya? Tuhanmu. Tuhanmu. Iya, bagus. Kalau digabung, warob buka artinya apa? Bacalah dan siapa Tuhanmu? Emannya nggak ikut. Emannya nggak ikut. Emannya nggak ikut. Nggak ada pakai siapa di situ. Karena itu kan cuma 3 kata. Bacalah Tuhanmu. Tuhanmu. Terus? Pemurah. Iya, bagus. Coba ulangi lagi Bu. Ulangi lagi Bu. Ikro, bacalah. Wanya dan robnya Tuhanmu. Akromnya itu pemurah atau dermawan. Iya, pemurah itu sifat apa bukan Bu? Sifat. Iya, kalau sifat bisa kita tambahkan kata apa Bu? Pemurah, sifat maha pemurah. Bukan. Kalau sifat bisa kita tambahkan kata apa? Selain pe apa Bu? Yang. Nah, coba pakai yang.
dan Tuhanmu yang pemurah. Baik, Ibu Bapak sekalian, dengan berakhirnya dialog kita dengan Bu Erna, maka berakhir sudah pelajaran kita untuk hari ini. Bu Erna coba cerita perasaannya gimana sih, Bu? Kenapa? Perasaannya gimana? Perasaannya tadi dari yang tidak bisa jadi bisa. Karena dituntun pelan-pelan, jadi yang tadinya lupa jadi sedikit-sedikit mulai ingat. Oke, baik. Jadi mohon kesediaan ibu-ibu, bapak sekalian, apalagi yang sudah setingkat profesor untuk bersabar dulu ya. Kita lihat nih kan saudara kita, ternyata ibu bapak sekalian, untuk mengingat UA aja enggak cukup 3 hari. Tuh. Padahal kan di hari Rabu kan kita udah belajar kan UA. Ada hari Rabu, ada hari Kamis, ada hari Jumat kan kita belajarnya siang. Ternyata 3 hari enggak cukup untuk mengingat UA. Akan kebayangkan kemudian tantangan kita bersama, ada sekian banyak surat, ada sekian banyak ayat yang perlu kita kuasai secara mandiri. Karena itu mohon sokongan, mohon dukungan dari ibu bapak sekalian, ya dengan cara apa? Diulang-ulang ya pelajaran kita di rumah. Tinggal prinsipnya tadi, kalau ibu bapak sekalian, saya tidak akan menuntut ibu bapak menguasai yang belum kita pelajari, ya. Gitu. Bahkan saya sering bingung gitu kalau ibu bapak memberikan jawaban tidak berdasarkan yang sudah kita pelajari. Karena saya harus loncat. Kalau saya loncat berarti ada orang yang ditarik-tarik, akan ada yang keseret-seret. Maka saya lebih baik membangun ilmu pemahaman setahap demi setahap dari lantai tangga 1 ke tangga 2 ke tangga 3 dan ke tangga 4 dan seterusnya. Mohon keikhlasan dan keridhaan ibu bapak sekalian. Beginilah cara kita belajar supaya pemahaman ini menjadi merata bagi semua. Bukan hanya milik mereka yang sudah belajar sebelumnya di tempat lain. Tapi ini memang bahasa Arab Qur'ani ini hadir untuk membantu orang-orang awam bisa menyadari, menghayati, meresapi makna dari ayat-ayat Qur'ani yang dikaji. Gitu Ibu Bapak sekalian. Karena itu mari kita syukuri apa yang Allah berikan untuk hari ini ya. Saya doakan ibu bapak sekalian yang punya kendala di dalam mengingat apa yang sudah kita pelajari, semoga dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ini menjadi sesuatu yang bermakna untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih ibu bapak sekalian, mari kita syukuri apa yang kita pelajari hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih partisipasi aktifnya. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan dalam hati dan perasaan ibu bapak sekalian. Mohon bersabar ya. Banyak perbedaan, tapi maksudnya bukan mau merendahkan, bukan mau menjatuhkan. Tapi ini supaya ada yang bisa dimanfaatkan oleh ibu bapak dari berbagai latar belakang yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Pamit ya teman-teman. Assalamualaikum.